Lemben dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kini kita basuo balik jo dun sana kita pemirsa Suara Minang TV di edisi yang ke-7 kini Al. Allah 7 kali lawak live. Ada 7 kali lawak live ya. Bagaimana sehat? Alhamdulillah. Pemirsa Suara Minang TV, kami dari Suara Minang TV tentu selalu berdoa gitu supaya seluruh pemirsa, seluruh dun sanak Suara Minang TV, ya kan, Ya. tetap sehat dan tetap selalu Dalam lindungan Allah lah. dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang di Batam, di Kepri, Baik yang di Batam, di Kampung, di kampung, dan atau di mana saja, atau yang di luar negara. Nah, itu sama juga salah satu tema kita hari ini, kebetulan yang diundang langsung dari luar negara juga lah. Oh, Berarti cocok. cocok ya. Cocok berarti. Dulu sana Suara Minang TV sadonya di edisi kita yang ke-7 seperti yang Allah kita share ke dulu sana sadonya, yaitu kita dengan judul Urang Minang Parantau. Urang Minang Parantau bersama dun sanak kita yang ada di mana? Di Kanada. Di Kanada. Nggak tanggung-tanggung loh. Tanggung-tanggung lah. Awal dari Singapura benar. Oh, Kanada ini ya. Iya. Kita sapu di Kanada lu. Eko baru kita kenalkan narasumber yang dari Siko kan gitu. Iya betul. Assalamualaikum. Pakai bahasa Inggris apa? Waalaikumsalam. Oh ini Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Enak lupa so. Biasanya kita panggil nama kerennya Bang Kakak, tapi dek karena SMTV kini go udah kakak. Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih. Oke. Udah kakak. Yo. Cobalah sapo pemirsa Suara Minang TV celo. Oke. Ya, jadi oke, jadi. Itu Jadi. masalah. Tulis salah tapi oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Minang TV di mana saja berada. Semoga sehat-sehat selalu, ambo pun dirantau. Alhamdulillah sehat-sehat. Di mana tau Bang Kakak? Udah kakak. Ambo rantau di Kanada. Tahu nama, bentuk nak dua nak lagi sekolah doa lagi. Ya bahalai kan tak bisa loh. Tidak pak dari bus kecap. Iya. Oke, sebentar dulu Bang Kakak. Kita sapu dulu narasumber kita yang ada di studio yang mendampingi Bang Kakak ya. Oke. Ya, ada narasumber kita seorang perantau Minang juga yang kini aktif di bidang sosial di Kota Batam. Iya. Yang membuka salah satu yayasan khusus untuk orang awak. Orang awak. Yang judulnya Yayasan Rawak Peduli. Yayasan Rawak Peduli. Yayasan Rawak Peduli. Bapak Ahmad Sosiawan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Laga hitam Pak Iwan ini Pak Iwan apa? Biasa lah, Ya. sesuai di profesi. Profesi kan keliling Batam. Keliling Batam. Masuk kampung keluar kampung. Iya. Apalagi Batam dari yang ini, Mak. Ya. Ada hujan nak dulu. Oke. Nak menyapu Bang Kakak lu nak? Silakan. Nah, lu disapu kan. Iya betul. Assalamualaikum. Udah kakak. Waalaikumsalam. Nah,
Iko, dah kakakku salah seorang donaturnya kok di Rawak dulu. Rawak dulu ya. Nah, Jauh-jauh dari Kanada, kok Selalu. kan tak lupa ya dong berbagi ke orang Rawak yang ada di Batam. Yang ada di Batam, yang lagi membutuhkan. Iya. Oh beliau berarti udah kakakku sekaligus donatur tetap ya? Donatur tetap. Yayasan Peduli Rawak. Iya, Yayasan Rawak Peduli. Nah kalau untuk yayasan kok di mana kasihnya Pak? Kalau Donatur Sarawak kok ada yang pengen bergabung jadi donatur juga kan? sekretariat di Ruko Aljabar, Ruko Aljabar Bengkong berarti. Bengkong Aljabar, Blok D nomor 3 balik. Itu boleh. Berarti itu yang di deretan bakso PSG. Dan masuk PSG. Katanya itu betul. Nah, untuk dusanak-dusanak Suara Minang TV, mana tahu ada dusanak Beko yang ini jadi donatur untuk yayasan Peduli Rawak. Itu juga tampaknya kasihnya di Beko Aljabar, deretan bakso PSG. Atau lebih lengkapnya Beko bisa hubungi Beko untuk Suara Minang TV, bisa kami arahkan ke awal. Oke. Udah kakak? Yo. Nah, sebelum kami baca itu jo Pak Iwan, tentu udah kakak nak kami tanya dulu. Ya. Yang jauh aja itu ya kan? Ya. Ya. Udah kakak? Yo, sambil minum Pak. Ayo. Barang banyak ini lah. Kalau jauh itu mana tahu susui benar tuh. Balik dari 120 lagi di bawah 100. Di bawah 100 ya? Itu loh. Nah, Itu dia hidup merasa atau apa? Hah? merasai tak merasai, jadi apa namanya? Berarti turun dari baksonya Pak? Iya. Turun. Dia banyak keraju tadi. Iya. Berarti lagi banyak pergerakan. Iya. Banyak sekilo. Amin. Dah kakak. Ya, Pertanyaan kami yang pertama tentang udah apa yang menyebabkan udah berpikir dan sampai merantau ke Kanada untuk yang ini? untuk yang kini itu aku merantau dekat tapi aku sebelumnya kan di Batam juga, kan sekeluarga Batam. Oh, Jadi di di Batam itu kan mulai terasuk. Iya. Mulai dari banyak bersama tutui. Satu awal kan saya itu di Batam kan. Acara pedak. apa PNS? PNS atau PPI kan? Apa PNS itu? Pedagang itu. Oh, pedagang nasi soto. Di mana udah kakak menggali soto dulu di Batam? Aduh lagi di Batam Center. Apa namanya tuh? Nggak tahu ada pemirsa gitu. Soto apa aku soto fenomenal Bapak. Iya. Kita karena dulu tinggal di Marsiliaco makan sipungan. Cuman dia mungkin tidak tahu Pak. Oh, apa namanya lupa? Pak? Iya. Di sini jadi ikut keadaan terapkan kan. Waktu satu tutui orang mulai lama. Itu adalah akan kebijakan ya dari pusat. Tak boleh awak lalu kurang, tak boleh ada pertemuan di hotel kan. Ya. Jadi tamu-tamu dari luar kan kurang. Iya. Lalu karya itu ada apa terasuk tuh dari omset tata jadi tutui jadinya kan. Itu kalau dikit tak. Tata tuh tuh itu. Tutui itu pakai kio tak. Iya, betul. Dari karyawan yang bisa orang sampai kan ketiga beranak juga. Iya. Awak mau masak, Iya. masak
sudah dimasak, air pengukur. Beda. Itu cuci lagi dia. Satu dia dia orang apa kayak? Iya. Kamu ya Wak, jadi kamu KBC kan kalau kali itu di Batam, karam Wak. Ya. Itu karam, nak karam. Akhirnya KBC lah, jadi itulah awal cari kamu mulai setting tentang di mana yang harus ambo aku kan karena ambo memang dari dulu sih kakak tapak kaki baca yo acuk keluar kali Ya. Ambo putuskanlah karena ada daerah tujuan ambo mempelajari. Oke, Bang Kakak, stop sebentar dulu. Jadi intinya Bang Kakak, udah Kakak dulu pernah merantau di Batam. Di Batam lah, deh. Oh, lama ya. Iya. Dek karena usaha lah semakin susui, nah biasanya penghasilan kini itu ya, kan gitu. Akhirnya berubah pikiran langsung gerak ke Kanada. Datang gua. Oke. Udah Kakak sebentar. Sampai sebentar dulu. Kita tanya-tanya Pak Iwan dulu. Ada teman Pak Iwan seorang setua. Pak Iwan. Sana dia menangis sama Bang Kakak. Wah, alhamdulillah. Pak Iwan. Ya. Dulu Pak Iwan kereta. Kalau ke Batam tahun 96. Tahun 96 lah tiba di Batam. April 96 tiba di Batam. Sampai Sampai hari sesudah wisuda. Langsung dari kok. Sampai hari sudah. Dari wisuda hari Sabtu. hari Selasa. Hari Minggu di rumah sebentar menyiapkan rapor. Baru Senin pergi ke kampus mengulangan buku-buku pusaka. Selasa siap-siap, Rabu di Batam. Selasa nanti, Rabu di Batam. Berarti ya apa nak? Naik kapal. Zaman itu udah ada Zaman itu pesawat ya. Ada lah, itu pesawat. Iya. Pulang pertama naik pesawat. Sana tidur limo tiket. Oke. 75 dulu gini. Pak Iwan di Padangnya di mana? Padang asli, kalau tiket gue itu penting ngumpul kota. Piladang. Oh, Piladang ya. Oh, Piladang yang arah Kafe Kumbul. Masa Piladang. Ya, Piladang itu berarti. Iya, Piladang. 8 kilo kalau dari Bukit Tinggi 8 kilo sebelum pasar itu. Tadi baru Tamek. Jadi Tamek di mana Pak Iwan? Aku tamat dari Bung Hatta, Fakultas Ekonomi. Oh, Universitas Bung Hatta ya, Fakultas Ekonomi ya. Oke. Singkat Pak Iwan sampai Sabalun itu mengkaji tentang apa namanya tadi Pak Iwan bergerak udah konsen di bidang sosial. Tentu kita ingin tahu sangenek dulunya beliau itu seperti apa kan begitu ya. Nah, basicnya mantap. Dari 96 PA bertahan hidup sampai gini, berarti kan luar biasa perjuangan dalam bisa kita bertahan hidup di rantauan. Apalagi untuk ini gerakan beliau sendiri itu berbentuk sosial. Apalagi ini intinya ala konsen di bidang sosial. Tapi sebelum itu atau enggak apa? Iya. Ya sekolah lah. Ala agak menumpuk aku. Cuman cie-cie kabar dari sana awak aku yang menonton untuk ada tebingan Iko. Yang pertama Iko dari Uda Afroza Yeti Gogon. Oh, Afroza Yeti Gogon. Ini kan udah. Ini tuh. Maaf nih. Assalamualaikum. Dia namanya di belakang Gogon jauh dari kaki. Keceknya mantap udah kakak. Itu yang kedua ada dari Uni Eli Marnis. Oh, Uni Eli Marnis. Iya, Nyimak. Oh, Assalamualaikum Ibu Eli Marnis. Assalamualaikum Uni. Ya. Itu ada dari Rahmat Madridista Fauzan. Sege dari Kanada langsung katanya. Itu Rahmat kok kayaknya kenal gue. Oh, Assalamualaikum Rahmat. Assalamualaikum Rahmat. Di mana Rahmat ini kok? Itu ada dari Uni Narael. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uni Narael. Lagi sehat Uni? Ya, semoga sehat. Semoga sehat. Salam untuk tetangga sama kawan-kawan orang Minang ya sedunia ini. Itu ada Pak Yas Kofilek. Salam kenal udah kakak. Kenal balik ada.
Itu ada dari Uni Tidak Yosrizal. Sukses perantau Minang. Amin. 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 Untuk semua perantau Minang yang ada di bumi awak, mau di Indonesia atau di luar negeri, sukses, sukses. Atau ada dari Bang Ferry Asmal Armada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam, Abang Ferry. Ya. Pak Khairul masih sehat yo? Masih ingat kan Pak? Berarti itu kawan Pak Khairul nah. Pak Khairul kok pakai kata juga? Iya pakai kata itu ya. Mana? Oke. Tuh aku. Masih ingat Pak Khairul? Masih ingat Pak Asmal? Pak Khairul itu Pak Asmal. Oh, dan soal dijawab Pak Khairul ya. Alhamdulillah ada respon. Sama-sama, salam kenal kembali kita Pak Kakak tadi. Itu ada Pak Sahrul, semoga bertambah kompak kita. Amin. Amin. Sahrul. Dari Uni Eli Manis, sukses untuk kita orang awak perantau. Amin. Amin. Semoga sadonya orang awak yang merantau mau di Kepri khususnya untuk markasnya Sorona TV atau yang luar negeri atau luar negeri, sadonya sukses. Amin. Berkah sadonya usahanya. Amin. Oke. Ya, kita stop dalam. Kita kembali ke beberapa Pak Iwan. Pak Iwan dulu. Coba Pak Iwan, kita dari SMTV ingin tahu samanya sengenek kiprah Pak Iwan selama di Batam sampai sebelum sampai sebelum konsen di bidang sosial Yayasan Orang Awak Peduli. Kenapa kami nanyakan itu Pak Iwan? Sebelum Pak Iwan jawab, kita dulu sana pemirsa Solo Minang TV, tentu kita memberikan suatu hal yang positif Pak. Jadi mau tahu ada kiat-kiat Pak Iwan dari tahun 96 sampai kini bertahan hidup di Batam kan gitu. Iya. Bukan tak banyak orang awak pun malah pulang lah nyoba dari tahun 96 merantau ke Batam Banyak sampai baik Pak. banyak dan baik kok. Sudah bertahan, malahan membangun sebuah yayasan sosial. Oke, itu sangat apa? Ya Pak Iwan silakan. Terima kasih lah atas kesempatannya. Pertama membawa salamila dulu. Ayo, salam dulu terus. Assalamualaikum. Ada sana bawa kesadanya pemirsa Solo Minang TV. Semoga Solo Minang TV tambah berjaya menyuarakan perantau-perantau Minang sebagai untuk memotivasi mungkin penerus-penerus perantau Minang. Tagline kami Suara Minang, Suara Orang Awak. Iyalah, langsung ke pertanyaan tadi. Kalau Ambon dari dulu 96 sampai kini, yo biasa-biasa saja. Tidak lo bisa sampai ulang sukses mana lah. Tapi lagi tetap itu Batam. Batam. Tentu berbagai macam karir. Iyalah, malah bu kalau ditanya orang, apa kalau di Batam? Mana yang mau jawab? Sebab ada segala seketik saja, seketik kan? Iya. Gitu aja. Sebelumnya pertama buat bersiko itu tidak ada pengetahuan tentang Batam. Tapi mau mencari, Batam, wah di TV, mau putuskanlah merantau ke Batam. Sudah itu di Batam kok, ya tentu saja pemikiran orang ketek kan, bahwa mencari siko walaupun ijazah saja, boleh ya. Waktu itu S1 lumayan lah. Tapi simpan saja, simpan dulu. Wah tinggal nih S1 dulu. Nah itu Batam itu penting, nak kerajo. Kalau tipe siko penting tapi kalau juga apa saja dulu. Itu filosofi sederhana atau Pak. Itu saja. Jangan memilih-milih dulu hidup di rantau apalagi di awal-awal kan itu Pak. Selagi itu halal hajar. Saja sebab yang perlu ini apa yang kita kerajakan itu sekecil apapun bisa jadi itu yang membuka pintu kanan lain lebih kadang. Masyaallah. Dan itu yang mau alami. Sampai tiba di Batam di Seriatih itu. Cari hari pertama mau pantau cari orang mau ojek. Coba lah mau ojek. Mau ojek sudah tu adalah itu ojeknya ojek pangkal Pak. Ojek dan baru ada itu. Iya aja.
Sudah tuh, ya itu yang adu baru. Iya. Adu menghasilkan bisa survive dia di Batam kok. Ya. Udah, mau cek saja. Sampai-sampai almarhum Raga itu gak bilang, kok kamu ojek kan di Batam mah kuliah. Jadi Iya, itu iya. Nah, kamu ojek mah kuliah. Nah, ya enggak, tapi ya jalannya aja itu yang tapi. Betul. Sudah tuh ada langganan orang McDermott, kebetulan lah staff ya di McDermott. Ya. 5 tahun. Langganan tiba maksudnya udah 3 bulan aja. Di capek lah kesempatan masuk McDermott. Mandelmot. Dewa mau kerja nak? Mau lah. Bukan mau jadi tukang ojek. Ada saya di sini. Ya. Nah, kan Assalamualaikum. Salam, Dato'. Dede, Ah. Age minta tamu kopi. Siko, Siko siaran ada kopi, Pak. ini. Nama kopi. Kau dapat ini sekali tetan dulu lah, Mak. Nah, kita lu kecek Pak penanggung jawab kita. Ya, Pak, dulu, Pak. Spontan ya. Nah, ibu wak jadi udah kakak, Ya. tamadol kalau mau ya. Kalau Pak Iwan siko bisa kita sasah, tapi kau dari secara langsung ya. Ngopi lah. Udah kakak. Yo, Oh deh, lain tak tekan tu ya. malah tekan terus kok pagi. Coba udah kakak gambarkan kondisi di mana di Kanada udah kakak ini. Merantaunya. di Jorong Apo, Jorong Apo, ya. Nagarinya apa? Kayak Apo gitu kan. Oke, iya. Terima kasih. Ya. Aku merantau pertama di kota Vancouver. Vancouver. Kota Vancouver itu kota nomor 3 tergadang di Kanada setelah Toronto. Iya. Jadi di sini aku 1 tahun di situ, 1 tahun di situ menyelesaikan sekolah kan. Sekolah apa bola saya itu? Iya. Dah hilang bahasa Minang tu ya. Kalua bahasa luhurnya. Lanjut kakak. Kalau pakai Jawa kan sampai tentu ilmu sampai ke negara Cina. Ya. Kau sampai Kanada lu? Aduh, umur aku pun ada di masa tas sekolah ada dia. Kalau Iya. nah, Sampai kan yang lahan. jadi aku sempat sekolah di Vancouver 1 tahun. Oke. Kalau ambil karaju kan. Nah itu tahun kedua, kamu nak. Jadi istilahnya, kamu harus sampai magang setelah sekolah. Iya. Dari sampai magang, dia sampai pilih di daerah itu karena kalau di Vancouver itu terutama awak anak sekolah pakai anak pakai anak kapan awak sekolah aja dulu kayak gitu lah awak dosen kan Ada Pak, siswa kok. pas masuk kilo pas siswa tuh anak jadi itulah, jadi setelah tahun Pokok ini di kota Yukon, jadi sekitar 2000 kilo lah dari Vancouver. Jadi ya, posisinya kalau di Kanada sangat naik. Jadi dari Sintang ini sejajar awakku jadi ditarik itu kalau daerah dingin kan, di orang sama utara Alaska kalau garis itu. Jadi Itu masuk Alaska berarti Pak ya? iya, Oh. garis itu jadi kena dingin makanya itu dari Tarang itu nggak tuh, aku di situ nggak pernah masuk orang Indonesia. Aku di situ nggak pernah. Dan aku tanya lama nggak betul orang Indonesia di situ. Aku tanya lah, cuma ada orang Indonesia di situ sekitar 200 kilo lah. Itu nggak banyak loh. Buki Padang Buki judulnya saudara. Iya. Kalau tanya ini tanya mana juga, terus ketik ya nggak banyak. Itulah kota ini kota yang di sini stasiun Jawa. Nilainya cek Pak. Nilainya cek Pak. Tahun
Lama tahun kamping lah mari. Oh, Alvaro ya, Mak ya. Kalau tidak terasa lah, ikut kok lewat kan masuk tahun kamping. Iya. Kini buku mana di situ, dah kakak? Kini kok jam 8, tapi matahari pun keluar lah. Jam 8 ya. Berarti Enggak, setengah 8 pagi. setengah 8 pagi. Berarti di situ kini masih Ahad ya? Masih minggu pagi. Oh, iya. Berarti dulu Indonesia waktunya daripada Kanada. Ya Indonesia kan negara maju, Pak. Oh, iya. Maju lebih di depan. Oh ya, maju. Yamaha. Yamaha. Lebih di depan. Aiko awak baca dulu. Oh, ada salam-salam dari busana awak. Ya. Mak. Tunggu kakak. Daripada menumpuk kok. Ya, Panjang kok. Panek kau sekolah. Iya, kalau tu kok pakai kau. Aku dari Uni Afrozai Udah Afrozai Tiga tadi. Ya, betul. Assalamualaikum dah kakak. Di Kanada kini musim dingin dah dah. Sehat-sehat selalu dah. Ya. Jangan lupa tambah-tambah sedikit. Iya betul, risiko musim dingin. Jadi kalau udah risiko memang luar biasa. Trim lah tipe kawan anak pas kawan. Apa tuh? Memang kalau pas kawan udah tinggi, ekstrim lah. Ya, ekstrim ya. Tidak apa tuh? Kini barada situ gini. Ini -5. Oh, Di bawah 0. berarti kalah alam panjang Pak. Alam panjang kalah gitu. Alam panjang, pagi-pagi subuh tuh mandi jadi gitu. Nah, lu dia kalah Masih kayak dulu tenang. Ada lagi. Itu dari Udi Hartini. Salam untuk Nusana Suramila TV sadonyo. Sama-sama Ya, ni. untuk salam berbatul. Salam balik dari kami. Ada salah kita dari Kanada mah kecil Udi Hartini kok. Oke, ya. Atu dari Uni Despita Wasanti. Sukses untuk Om Kakak. Amin. Dari Uda Kasmari Ai. Thank you. Semoga sehat dan sukses selalu Om Kakak Rajo Batuah. Oi, gala beliau kiranya. Rajo Betua. Rajo Batuah. Ya. Oh. Itu dari Uda Kasmari Ai itu Pak. Yang di perantauan yang jauh dari Kanada katanya. Atau dari Pak Irsa Effendi. Mantap Om Kakak Rajo Batuah. Ya, Sukses selalu. Amin. Amin. Dari udah Afrozaiti lo ya. Ahad pagi di Kanada kini yo udah. Ya, betul. Berarti dulu kan? Dulu Iya. Tapi Indonesia maju dari Kanada. Maju dari Kanada. Iya, maju jamnya gitu. Satu dari Uni Odriza Petri Damri. Nah, Jambara di situ kini tuh bang katanya. jam berapa ini bang? Uni Osriza Betri katanya. 7.30 pagi, tapi matahari tetap. Oh, berarti Kedua matahari lain. Kedua matahari lain jam 7.30 pagi. Itu maksudnya matahari yang keluar. Apa tertutup kabit itu Pak? Matahari itu keluar, jadi kalau masih dingin. Ya. Kalau musim dingin di situ kan, jam itu kan mundur hari itu terakhir itu jam 9 masih pagi, masih kalam dari ya. Oh. Jam 9 pagi lah, tapi masih kalah berarti ya? Oke, udah kakak. Ya. Kini kami apa namanya Dunsana pemirsa Solo Minang TV lah mulai banyak mengetahui sangenek tentang Kanada kan gitu, dek karena ada udah kakak. Iya. Tapi kini pingin tahu gua, udah kakak gua sia sebenarnya. Di mana udah aslinya, keluarga udah dan segala macam. Coba cerita ke kami stay. Oh iya. Nah, Kalau asal lampu pada kota. Oh, pada kota. Ya, asal pada kota tapi gadang dan besaramu di Kerinci. Oh, Kincai ya? Kerinci. Ya. Kerinci. Sungai Banua. Iya, Banua. SD di Kicai. Ya. SD, SMP di Kicai, SMA baru di Padang. Oke. Mulai kuliah di Padang. Kuliah di mana lu? Kuliah di BH. Oh, BH. alumni Bung Hatta. Oh, Bung Hatta. Berarti sama aja Pak Iwan tuh. Pak Iwan, junior apa? Oh, junior ya. Ambo curiga jangan-jangan dulu pernah cek organisasi kok. Iya, jadi kan. Iya. Oke, keluarga udah kakak Lawini itu masih bujang nggak?
Nah, jadi aku awak dari keadaan awak di Batam, jadi yang kalau begitu orang siku singgah macet dulu, macet seorang. Iya. Jadi aku seorang di siku, karena pandemi 2 tahun baru nggak bisa pulang, terus orang rumah ke siku pun nggak bisa juga. Iya. Berarti udah kakak bulog statusnya ya? Iya. Aku Ayo, aku budak koma. belum apa? Tuh aneh bayi tadi. Bulog banyak. Bulog kok bujang lokal. Oh iya. Oke, udah kakak, tunggu sebentar standby dulu. Ya, kita balik ke Pak Iwan ya. Balik ke Pak Iwan ya. Taman Nuang Pak Iwan ibu lo aja. Taman Nuang lah. Berarti kau sekaligus reuni ya punya nama. Iya. Tapi jujur lah, awak alumni Muatta lah. Oh iya. Aku kalau berani awak menyimpulkan, kalau tidak terundang Pak Iwan sama apa kakak di Soromina TV, Iya. nah kalau gitu kita berkol. Nah, itu itu kan gitu ya kan? Ya, alhamdulillah. Pak Iwan, jadi saat lah masuk ke McDermott, berarti itu lah mulai kerajo tuh. Mulai kerajo ya. Coba lanjut cerita tuh lah. Sampai ke bini. Secara pendek saja. Ya. Ya, jadi mulai tadi itu apa yang dapat kerajaan dulu. Ya. Jadi walaupun kerajaan kecil kok dipandang rendah mau itu kan. Nah, dari mau itu lah mau dapat kerajaan di perusahaan pria gandang juga tak. Betul. McDermott. Sampai kawan-kawan yang sama tinggal yang mau kan kami dah 5 tahun sih kok tak terbayang masuk McDermott. Wah, 3 bulan sih kok udah kerajaan McDermott. Iya. Alhamdulillah. Nah itu kalau nak mau dia pun tak sebut je dalam Jadi jangan sampai memilih-milih kerajo. Jadi memang kalau masuk kayak Dermot tuh harus ada orang dalam gitu kan. Kebetulan ini pindah bagian, kamu dikenalkan di atasannya kepala departemen Tansuam. Nah akhirnya walaupun 10 orang teh itu titipan pembesar saya satu tu. Ada yang mau daerah pintek ambil jalan pintas kan pintek kan palu tu dulu kan.Asa peluang nanti S1 saya itu kan. Terima sudah. Alhamdulillah ya bu. Itulah berkahnya waktu tidak memiliki ada apa sebut yo jalan ya kan. Ini Pak Katu kepatang Pak aku yang kita tanam itu yang kedua ya. Dari perjuangan dengan mengojek yang disepelein orang, cuman yang penting awak gigi, tekun, yakin, ikhlas. Ini efeknya alhamdulillah. Dipilih di salah satu perusahaan yang paling ada lah untuk teman-teman di depan. Berapa mau Pak Iwan ini? Tidak lama, ambo de mana mau orang de masih muda itu kan lah ya. Dulu, iya, anak mau itu gejolak muda tuh ingin kancang kan? Ada baru Pak ya? Ada di perusahaan kontraktor. Jadi awak di McDermott itu aja neodal kan? Ada kan? Ada tawaran jadi manajer proyek kan? Ada fasilitas itu, dah itu bertinggal, komunikasi segala macam, kelasnya VIP lah kan? Iya. Lompet, lah deh. Nah, berarti jangan McDermott. Itu berapa di Batu Pak? 2 tahun. 2 tahun. Dah sampai 2 tahun. Langsung ada tawaran, ada jalan cek. Ya. Tapi dengan cara baik-baik ya. Iya. Sampai bos ambo itu orang Rusia warga negara Amerika ya Pak. Papasan ya. Kalau nak dulu kerajaan tapi lain nanti pakai keren aja. Gitu. Berarti itu kunci yang kedua. Iya. Setelah yang pertama jangan memilih-milih kerja asalkan halal. Yang kedua adalah bahwa hubungan kerajaan hubungan kerajaan itu sendiri. Sehingga mulai itu tadi prinsipnya. Walaupun kau pindah, tapi kerajaan dengan baik-baik, dengan argumentasi yang masuk akal lah. Apalagi orang luar ini kan realistis. Betul. Simple. Oke. Nah itu yang lebih baik untuk kamu sekarang. Tapi nanti kalau tidak ada job lagi juga kerja lagi dengan saya. Masya Allah. Pindah lah, perusahaan kontraktor. Nah, perusahaan kontraktor ini di mana Pak? Nah, lagi di Batam.
Di Batam juga. Dari jenis bidang apa tuh? Sipil. Itu waktu itu nggak salah Ambo ya jadi di pengawas di lapangan lah. Wah, Itu proyek pertama Ambo dulu tuh membangun showroom Toyota Agung Motor. Betul Pak. Oh, ternyata yang di apa? Betul, Yang sebelah ikan nak? Iya. Iya. Berarti itu yang karajo kayaknya tunjuknya di mana ke pengawas nah. Itu dari sebetulnya dari pimpinan perusahaan yang di kontraktor kok ini perlu seorang insinyur seorang. Tapi Ambo nggak insinyur kan? Cuma ya itu saja. Mana ada. Kalau nak mau raja, lina mau raja. Kalau sarjana aku gampang ya. Walaupun Capek beradaptasi. walaupun sarjana ekonomi bisa itu untuk di sipil. Ya. Bisa aja. Ada Ada kesempatan. kesempatan. Iya. Ya. Nah, sampai ya, nah lo mau sekitar 2 tahun lah ya. Anak nado proyek lo. Jadi wah kalau duduk di kantor tuh di Megamut tadi itu kan dia duduk di kantor di engineering kan. Iya. Duduk di kantor tuh pembosan. Betul. Tapi tawaran yang di lapangan. Iya. Sampai nah sudah tuh di perusahaan kontraktor proyek. Nah itu duduk di kantor lah. Mas Rahmat duduk di kantor. Ada dong, resign doang, bahwa volunteer pak, nah kan gitu. Namanya juga udah. Iya. Tapi kalau zaman itu yo bisa kok lima kini. Iya. Dah ambo ada arbaa susahnya kondisi gini Yang lah. cari ini pak ya. Kan carinya pak ya. Kalau zaman itu mungkin ya. Nah, jadi kok nanti kok melocek-locek, kok dapat nanya di sana, nama orang tahu di masa jo. Gini Jan. Jangan jadi coba apa yang dilakukan oleh Pak Iwan tadi kan gitu ya. Soalnya zaman dulu beda ya. Cuma kalau zaman dulu beda, kan begitu. Karena situasinya berbeda. Pak Iwan, kalau di panjang cerita Panjang. tadi apa yang disampaikan oleh Pak Al, Pak Iwan adalah ketua yayasan Orang Awak Peduli. Ya. Pingin tahu kami dan pemirsa di sana Soro Minang TV apa sebenarnya cikal bakal tentang Orang Awak Peduli dulu. Kalau kamu kalau bicara orang awak peduli kok dia dari hati loh. Dari hati dia. Ya. Sebab lah kamu lah 52 tahun ini. Lah 52 tahun jadi ya kan dipikir mana kok karajo lah latihan karajo betul ojek karajo di perusahaan segala macam lah Sampai politik itu bahaya. segala macam partai lah masuk iya jadi kini kau tu ya berpikir lah mau 50 KT kau masih jadi pengajian kan ada anak-anak kayak di surau tu aku akhirnya yang dikenal kan gitu mungkin walaupun masih banyak itu kewajiban dunia yang akan diselesaikan cuma dimulai Yang tidak lalu ikhtiar ke arah ke situ itulah sampailah pemikiran awalnya sampai terwujud dalam waktu dulu itu pertama niatnya tuh mempunyai wadah amal yang bisa memberi manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang awak dan untuk orang lain lain. Jadi dari awak untuk awak dan untuk yang lain. Iya. Tapi dalam bentuk amal, ibadah gitu. Jadi makanya akhirnya dicarilah namo bagi dan namo itu adalah niat kan. Sesuai adalah komunikasi lah semua kawan-kawan yang lain. Akhirnya dapatlah namo dan cocok orang awak peduli sesuai dengan tadi bermanfaat untuk awak bermanfaat untuk orang awak jadi kalau awak berbuat satu amal kalau tenamo si Iwan peduli si Iwan aja enggak ada efek negatif positifnya ke orang banyak kalau Sapir peduli Sapir lah berarti sifatnya itu untuk umum juga cuma ada awak kurang Minang makanya bahasanya dipakai bahasa Minang ya sesuai dengannya jadi wadah amal kok hendaknya aduh
bukan sekedar untuk awak, amalan awak, tapi ada efeknya untuk segala bidang. Betul. Sosial, ekonomi, bahkan politik. Itu bakalan ada visi misi ke depan itu. Tapi bukan itu tujuan awalnya itu yang intinya aman. Tapi efek positifnya itu ke segala bidang. Untuk segala sadunya orang, bukan dulu untuk ambo saja, bukan untuk pengurus, bukan untuk relawan awak peduli, tapi untuk awak. Nah, jadi awal terbentuknya yayasan Awak Peduli kok, Pak Iwan terinspirasi dari apa tuh Pak? Ya, Terinspirasi dari awal COVID kalau nggak salah benar. Ya, enggak. Sebelum 2020. Ya 2020 awal COVID. Iya, awal COVID. COVID. COVID 2019 ya, COVID. COVID 2020. bahasa Indonesia. Nah, jadi dengan banyaknya banyak yang di PHK segala macam, banyak dengan di media sosial, di TV banyak yang ya sampai tidak makan, dan putih karaju, anaknya tidak tahu untuk belanja, rumah menyewa, anak sakit lah, yang si bapak atau si ibu, ada membayangkan keluarga itu kan itu kan menginspirasi itu kan. Jadi yang buat sendiri bukan orang kayu bukan orang lebih dulu, tapi bisa memanfaatkan ya mungkin sakiti atau lewat waktu tenaga pemikiran ya mungkin nama baik lah mungkin ya sama alhamdulillah ini udah dulu ya ada baca ya udah sekolah tapi sekalian baru dicoba lah memanfaatkan potensi yang ada juga ya potensi yang ada itu ya tentu dengan niat yang itu alhamdulillah di lapangan dulu ya lah. Nah, di istilahnya di situ yang namakan tadi kan terlalu makan, terlalu biti untuk beli bari. Awak ada biti ya? Jadi baca harus supaya aduk kurang pada biti. Ya dipakailah yang tadi itu unsur yang tadi waktu pemikiran, tenaga, dia kepercayaan orang. Nah, akhirnya dengan adanya di kita data kan warga-warga di sana itu yang membutuhkan. Sudah tu kita hanya dulu, orang kayu, kira donatur dan jadi sama bantu. Nah, prinsip di Awak Peduli itu 100% amal. Tidak ada bertinggal di orang Awak Peduli dah. Nah, dan itu untuk orang peduli, tidak ada biaya personal. Wah, itu menarik kok. Ya. Berarti 100%, 100%. berapapun dari donatur dana yang diberikan oleh donatur itu, serahkan ini saja diserahkan itu yang membutuhkan di yayasan Awak Peduli Awak. Ya. Jadi bagi Awak Peduli, pengurus, relawan, kepeduliannya itulah yang menjadi sumbangsihnya kan itu. Tenaga, pemikiran, waktu, dan kepercayaan daripada nama baik ya daripada dari donatur tadi kan gitu ya kan. Alhamdulillah dapat donatur banyak lah yang dari pemuka-pemuka masyarakat awak kurang Sumatera Barat, tokoh-tokoh masyarakat sampai orang Malaysia, orang Singapura, termasuk Bang Kakak. Oke. Jadi ada yang saya. Coba cari ada. Untuk yang ucap salam dari Uni Hati Nitin sana hati itu walaupun jauh tapi masih bisa komunikasi tapi teragak itu sukses udah kakak nah itulah gunanya teknologi gini seperti waktu cerita lama awak yang di episode ke-3 kan batu-batu menggunakan teknologi ya sampai salah itu Pak jadi teknologi yang sangat pesat ini harus kita gunakan secara positif kan itu salah satunya. Jadi setidaknya untuk para pektor agak misalnya awak yang di jauh misalnya kayak di Kanada kayak pakai kapal lah atau dari Uni Agustina ini SMTV is the best. Amin. Terima kasih banyak Ibu
Agus Narini. Ya. Dari udah Afrodite Gogon tadi beli ya? Iko lah yang tadi beli lo. Ko fans SMTV kok. Cecek beliau 3 serangkai alumni Bung Hatta. Masya Allah. 2 di Batam, Cie di Kanada. Iya. Dia udah kakak orang Pranakota. Salam sehat dari perantau IKPK. Assalamualaikum Pak Kakak dari warga Pranakota. Untuk udah Afrodite, beko kalau kau pantun di Japi dulu dah. Iya. Dia musikan. Iya. Balik ayo. Iya. Kalau beli kuah bingung bantunya. Gitu kan. Jauh, tuh ini. Oh ini. Gogon tuh suaminya kalau nggak salah. Oh, dari udah Tony lengkap. Tiban kok. Mantap mana gitu ya. Beko udah Tony kalau bisa penonton bareng lah. Iya. Kan kalau bisa diundang kemari. Iya. Kalau mencari dari nama beliau kayaknya beliau punya usaha rental auto kok. Iya betul. Orang awak yang mempunyai usaha. Bisa diundang ke TV. Insyaallah. Itu dia. Dah. Oke? Lah. Dah kakak. Yo. Wes. Masih standby? Standby lah. Kalau nominasi baru orang awak tuh standby. Masya Allah. Dah kakak. Awak sedikit pernah mendengar dan membaca mendengar cerita. Sebenarnya udah kakakmu bukan ke Kanada saja merantau dari awal gitu. Oh berarti lah banyak tuh. Nah jadi coba diberikan sedikit sejarah singkat udah kakak, mulai dari tamat kuliah itu sampai sebelum masuk ke Kanada gitu. Oke. Terima kasih Ril. Ya. Aku balik ke tahun 90. Iya. Kuliah. Betul. Tahun 90-an pas tamat kuliah itu berpikir apa lah kan cari kerajo. Awak, ambo kebetulan kan anak PNS tu kok. Anak pedagang nasi soto. Oh iya. Pedagang nasi soto ya. Dari apa lah PNS dan ambo nak mau kilo ke jadi PNS tu kan. Iya. Nanti pas kebetulan ambo sana kuliah ke tamat itu ada kawan merantau orang awak dia merantau di Amerika sana. Oh Amerika. Yo. Ya. Orang awak pulang ke Padang dia datang baru bayar kan. Mantui. Tadi dan ambo tengoknya dari aktif awal tu bayu dari sampai ke poin. Itulah mulai yang pokok itu bisa. Ambo tanya secara langsung kan. Kalau mau ke sini bisa lah je kan. Ambo tanya ke rajonya. Adi mau dah kerajo dia dia berkarga. Orang kan masih apa je lah. Paham lah mu kan. Anak mu je cerita nombor kerja di building. Woi, ambo cari di kampus building kau kira building kau gedung. Itu dah kerajo di gedung aja kan. Aku dah dapat, apa tanya jabatannya, aku aja baik kawan. Jadi itulah membawa semangat ambo. Jadi aku terima kasih itu dah tu. Terima kasih ambo kan ketik dulu. Lalu kau nonton film yang kau buat. Lalu kita lihat film salju dulu Dulu orang pernah kali ini. Kawan tu tiba baca itu tentang semangat ambo kan. Aku kubur lah ini sing beradia kan. Sampai tahun 90 itu ambo tiba memajukan visa. Oke, kamu atau ke Amerika? Ya. Ke Amerika. Ya. Kalau ke Amerika, lancar perjalanan kan. Jadi pas tamat sekolah itu, pada bulan dari tamat itu langsung mau berangkat. Mau berangkat, jadi di Amerika mau berantau kota Amok di New York itu lebih kurang 10 tahun juga. Lama 10 tahun. Ya. Di New York 10 tahun. Ya. Awak. Jadi saya kan baca kau jadi BT itu di New York itu. Aku cara menjadi curang tipu kan 3 hari
Tamu tipu tu awak belum. Ya. Apa istilah tu jet lag tu rela. Jadi awak kan dah biasa 2 jam, 3 jam berbeda kan. Ya. Hari pertama tu paling kan situasi tu. Ya. Hari ketiga lo ajak kawan ngajak kerja dia mau kerja di warung kopi je kan. Kalau dia awak sampai barista tu lah tukang. Oke, ya. Kafe lah ya. Lalu nampak jadi kerja di kereta api di stasiun kereta api. Oh, di kereta api. Ya. Stasiun terbesar New York itu Grand Central kan, Ashram. Jadi pagi-pagi itu jam mampir itu kami lah pagi subuh-subuh aku kurang antar. Jadi stasiun itu terbesar lah antar kota itu yang melayani antar kota di Amerika. Misalnya Washington DC, Philadelphia, pokoknya seluruh Amerika lewat kereta itu. Di sini kan pusatnya kan. Oke. Jadi orang tu kan. Jadi ketika dites apa kerja kan tes dalam kampus apa nak ada kecil no. Tapi kita go yes. Padahal itu pokoknya yes. Pokoknya jawabnya yes. Pokoknya yes. Awak tu ngerti ni awak pada tapi bahasa Padangnya baru kan. Jadi kalau apa misalnya ketika kecil no tu tak boleh aku mangke awak jadi keren. Jadi aku jadi tukang kopi tu. Yes. Orang ambil kopi orang. Jadi pokoknya di Amerika tu kopi tak boleh awak. Di awak kan gampang. Ya. Kopi susu, kopi hitam lah. Ya. Itu banyak permintaan orang tu. Sepertinya one kopi light and sweet. Buruk aja awak kan. Itu juga double. Itu aku gitu di tidaknya training dalam pikiran orang apa lah ngerti. Apa? Yes, aku yakin. Jadi akhirnya pagi-pagi itu Rep, satu orang pergi ke aku komplain satu ya. Komplain, jadi dah berjam bukan kerja orang langsung ada kecat Rep. Jangan macam kan, selalu dah berjam lah sore langsung pulang kan. Akhirnya ya sehari itu kerja ada tu lebih kira tak apa aku kerja mereka. Jadi dia bawa kan pas apa mau bikin dulu pas untuk kemak tidak bertahan sebulan ada lah. Oke. Sekitar sebulan tapi di main sebulan bisa tapi tak banyak dong. Ya. Sebentar Pak. Oke kamu tu. Sebentar Pak, aku potong Pak. Ya. Kau menarik kok. Jadi apa tadi mengecek tamat kuliah kan langsung ke Amerika, kan New York seperti yang awak tahu New York kan yang kotanya kota besar. Itu bisa dikecekan super ribet lah kalau menurut awak kotanya gitu kan. Nah, apa kasih itu dulu apa kecil tadi kan sampai situ 3 hari kerja di kopi. ditolong kawan kerja di kedai kopi gitu kan. Nah, baru sampai terpikir kayak apa New York itu tujuan yang pertama. Ya. Atau yang ditemui di situ apakah ada keluarga atau kawan tadi aja yang ditemui di sini? Kawan yang bersebut tadi itu, yang bersebut tadi pulang ke Padang. Oh. Ya. Oh, jadi berarti dari apa yang pulang dari tadi itu yang situ dari situlah makanya terpikirkan New York juga gitu. Di sini ada betul jangan kapal lamanya itu 3 hari di New York. Aku itu aku merantau ke New York. Ya. Dengan modal alamat siapa ya? Apa? Modalnya mencari beliau, cuma modal alamat lagi beliau aja ya? Ya, dia lama kan. Aku minta tolong itu dia. Tolong jangan ya, Bo. Ya. Jadi tiba di bandara 1 jam, alah jangan nak ketik je. Alah ya. Berarti pagi ada cerita orang kakak daripada Paigon ya? Iya. Beda. Kalau boleh awak simpulkan, tak jauh beda itu kepalan. Oke. Dah kakak. Aku mau. Ya, betul. Kini gue pendeknya profesi apa saja selama 10 tahun
yang udah kakak garungi atau kerajon di New York sebelum keluar dari New York? Oh, sebelum jadi yang pertama tuh apa di warung kopi hari kena pecat soal Ya. Itu rekam untuk dia Pak nak. hari kena pecat itu aku kan katanya kawan aku itu tua istilahnya tua katanya kali bukan awak kan. Betul. Aku pengen kaji ada di New York itu semua ada kalau yang cerita lagi ada agensi. Oh, ada agensi. Yo. Oke. Aku datang ke agensi itu, bawa bayi di $100 bisa kerja. Ya. Jadi aku cari kerja. Aku harus sudah tuh kerja jadi DJ kan. Aku terima kerja DJ kan. Oh, DJ, apa tuh? DJ itu tidak di joki loh dia. Aduh. Disco serja ke Siberia. Jadi berikut ya, DJ ya. Ya. Jadi aku tanya sama lu nawak kerajaan itu tanya dia ada si pendek lipat Siberia. Masih Siberia pun tak pandai itu nak penting tak? Iya. Lah bodoh mana dia orang dari Siberia ya? Langsung dia kirim ke biskutnya lah langsung kerajaan kurir. Iya. Lulus langsung, lulus. Di restoran Cino rupanya si Siberia tak boleh awak di kampung ada. Pakai mesin. Pakai mesin. Mesin ya? Pandai perjalanan. Iya. Oh, masih di Siberia. Yo, jadi restoran itu kan lami kan. Iya. Benar. Kecil. Kan awak lah dari apa pandai kan. Ya. Aku original aku tuh nggak pandai menjalankan kan. Aku masih nggak kayak wah nggak pandai aku main profesional tapi yang pandai. Iya sampai dia $100 dulu pastinya nggak ikut. Itu loh awak. Itu kenapa dia orang? Capek nih lah. Dari pihak ada terkeluar juga. Oke. Jadi nggak pandai kok ajar-ajaran dia. Tapi namanya speed itu nggak ada dewa kan pan kan. Taruh restoran tuh rami. Ya. Tempat tinggal. Bos kadang orang lakukan pedang ya kan. Pedang masuk Cino kan. Tapi yang mau ngerti kok boleh pencariannya kan. Angeli mah dia kan. Jual lambing aja. Apa kalau dipencari orang masuk Cino tapi ngerti nah. Oh, berarti orang Cina bos itu. Dia bos Cino, aku masuk Padang kok. Kan masuk Cino, aku pedang masuk Padang. Iya. Nah itulah jadi ya aku jadi di lambing keraju kan. Waktu istirahat makan siang nih, ada lagi biti kamu. Sebelah Ulang aja. Yang kecilnya kamu deh, bos kan fire ya kan. Awak bahasa Inggris kan lu pandai banget. You fire kok, udah jadi you fire kok tahu api kok. Iya. Kok semangat lah kok. Itu main aktif karena awak sikit cari itu kan pulang awak ke rumah. Itu udah tadi kan, itu wak KTP $50 kok. Itu preman di rumah heran ya kan, di rumah itu ada orang, ada sekitar 7 orang tuh. Wah sehari kerja ada PKT ya, hebatnya kerja orang. Itu sikit cari itu kan berat, itu preman, berat PKT yang mau PKT pos tu kan, yang kecilnya ada you bayar je, preman ni. Wah, dia pecat. Itu hanya kapal lo. Kok sari-sari itu kena pecat. Oh itu berarti itu Pak, itu sarinya Pak. Hari itu. Ada pecat, itulah panitia lo dia. Amang bro dia sari dori
Jadi dari pengalaman aku cicipin yang di Apo itu, Apo juga nak mungkin kalau itu orang itu Apo apply di memakan orang Amerika mulai cicipin yang itu deh. Karena dapat pengalaman dari yang tadi walaupun sehari itu deh. Oke. Jadi TPKP itu tuh nak aku ada lah pandai. Iya iyalah. Nggak tahu jalankan mesin ini tadi. Lah pandai Pak. Jadi tak bisa terkecuali kan. Jadi pengalaman tadi. Apa? Kalau salah loh. Apa bunga aja kan. Gaya selain tapi tak pernah ngerti. Yang kedua aku ngerti Pak. Alhamdulillah aku Cicipiliang di sini. Dari Cicipiliang aku 6 bulan aku Cicipiliang ya. Sipai orang awak kan sipai orang awak kan teroyok. Ya kan. Ketika makan di Cicipiliang buat tolong orang tu makan kan. Moto-moto. Jadi rupanya orang Amerika ketika awak bantu kerajaan itu sangat sepak. Karena orang Amerika kan ada job description kan. Jadi pembantu kerja. Kalau di Cicipiliang itu kerajaan. Oh tadi kan. Jadi aku bantu-bantu 4 bulan itu ya apa yang buat halo Ya. Ini terang ya? Lanjut. Jadi ada bulan aku jadi Cicipiliang aku bulan ke-7 aku lah jadi kitchen helper lah. Kitchen helper masak. Untuk tukang masak, tapi dalam bantu-bantu tukang masak itu aku berajaan masak tuh. Aku pikir kan sampai payah makanan orang Amerika, payah lah makanan awak. Iya. Rumit lah makanan Padang ya kan. Jadi mau saya lihat, mau pandai loh apa aja. Orang lagi sibuk kalau dari ini mau channel bantu-bantu kan. Jadi ada rabi yang mau bantu ya kan. Itu beran tu awal saya tu kan. Apa yang itu? Bisa lah seseketik tu kan. Lah aku ada masalah. Aku maju. Hari itu tak ada komplain dari orang satu kan. Alhamdulillah. Jadi aku bisa menyesuaikan tim kerajaan itu kan. Tahun kedua aku dah jadi tukang masak. Naik pangkat. Pulus naik tu dari apa langsung berbeza. Dari $50 dapat ya? Berbeza. Alhamdulillah. Dari Cibidang ke masak. Jadi aku di restoran itu bertahan 10 tahun jadi. Lama. Aku dah rasa pada kuang jadi aku di situ tak kerajaan tapi tak mau kerajaan apa lain. Cuma kerajaan aku tapi itu sudah sebuah aku mata perang begitu. Mana? Aku kerajaan di New York Times. Apa tuh? Lokal perang. PhD ya? Jadi di sini lagi dia pun apa? Yo, apa PhD itu? Paper home delivery. Indah doktor ya? Di New York Times itu aku dapat PhD. Oke. Jadi Robert tantang orang ke rumah-rumah. Kerajaan ini bukan. Kerajaan ini cuma 2 jam. Kalau mau masuk tiang di restoran, pagi-pagi itu itu saja selama 10 tahun kerajaan. Iya. Oke. Akhir dari itu. Terakhir lanjut. Aku lah 5 tahun kerja di sini kan. Kebetulan chefnya Kapita Florida. Chefnya Kapita Florida. Tentunya mencari chef baru kan restoran itu. Jadi masuklah chef-chef dari CIA kan. CIA itu Culinary Institute of America. Kalau kayak sekolah masak lah. Kita taboga lah kalau Indonesia nah. Itu banyak orang masuk lamaran tu dia. Jadi masuk lamaran kalau restoran itu kami, restorannya jadi kurang itu kan taman sekolah itu beda ada depan. Jadi banyak chef-chef itu keluar masuk aja dan tidak tahan kan. Di restoran itu
dengan drama kerajo kan restorannya nggak kadang tapi itu yang ribut itu banyak. Jadi akhirnya bos apa menyerah. Jadi lucunya ketika aku masuk, alhamdulillah nggak ada masalah di restoran itu. Iya. Aku libur. Nggak ada masalah. Aku masalah sekarang nggak safe tuh. Jadi depo aku kan jadi pertanyaan kalau aman restorannya. Libur ada masalah restorannya. Komplainan jadinya bosnya itu salah. Mereka masalah jadi safe. Dari prajurit sampai kapal sampai kaptok pokoknya sampai selesai. Iya. Ayah kapal lima berarti mas. Iya. Sementara kakak, selalu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya ada korelasi prinsip merantau antara Bang Kakak sama Pak Iwan. Nanjale tidak memilih karajo kalau nak hidup sukses tidak tahu. Beliau itu seorang sarjana hukum. Enak. Iya. Apa yang dari kerajaan? Apa nak di kerajonya? Dari mulai cuci piring. Mulai DJ. Ya DJ materi. DJ bukan loh. Itu mata kuliah saya kok PhD. PhD. Antara maloper koran. Iya. Sampai jadi koki. Sampai menjadi chef. Basicnya hukum. Sarjana hukum. Itu jadi pelajaran lah untuk sana. Jadi untuk pemirsa atau Nusana Solo Minang TV, itu adalah kiat-kiat orang awak kalau ingin merantau, kan itu. Kita balik ke Pak Iwan. Iya. Pak Iwan. Jadi sebenarnya real konsep orang awak peduli itu seperti apa? Karena Ambo tetap kebetulan kita kan kawan di Facebook kok. Ya. Jadi setiap ada aksi sosial itu kayaknya gampang saja Pak Iwan mendapatkan data yang real yang benar-benar butuhkan, terutama orang awak dulu gitu. Baik. Nah, apa konsepnya tuh? Karena kalau berbicara yayasan, ya kalang kabut dulu tuh kalau menyalurkan umpamanya 100 paket kan gitu ya kan. Tapi itu tersebar di seluruh kota Batam. Coba apa konsepnya gitu? Itu konsepnya tidak lepas dari mixing. Kalau yayasan saja, yayasan paling pengurusnya agak sekian orang. Ya. Tapi ikut yayasan beda pada yayasan yang biasa. Oke. Selain dari pengurus yayasan yang ada di aktinya, itu bangun juga relawan. Tim relawan yayasan. Ya tentu dari relasi-relasi kawan-kawan yang satu visi. Konsep yayasan. Istilahnya mencari duit tapi untuk akhirnya dipikir betul ya. Bahasa bona, makanya di Kota Batam, di Balai Kecamatan sampai ke Galang itu ada koordinator. Rawat peduli. Jadi Rawat peduli itu jadi satu gerakan sosial tapi terstruktur. Masif tuh sampai ke tiga. Dari koordinator kecamatan, itu yang bertugas dulu membangun koordinator di tiap kelurahan. Nah, jadi Karajoko di Kakok Kesamu, Ambo kalau saduannya nggak bisa. Berarti di struktur sampai kalau Ambo ya kita yang pengurus Kota Batam itu mencari yang tiap kecamatan 2 di kecamatan. Yang di kecamatan mencari lo sebanyak kelurahan yang ada di kecamatannya. Yang di kelurahan mencari lo setiap RW. Yang ada di kelurahannya. Yang koordinator RW itu mencari lo sebanyak RT. Ambo dengan prinsip ketik saja. Tidak payahnya kan jual. Tiba di koordinator RW mencari seorang orang awak di RT no. Tidak bisa. Ya. Kalau berpikir gadang, bayang selalu lah biasa ratusan koordinator banyak. Tapi kamu berpikir si kecamatan seorang itu nomor dulu untuk titik memulainya belum. Tidak bisa mencari orang awak agar seorang yang berjiwa sosial di kecamatan. Iya. Itulah sampai ke bawah. Berarti
Yayasan Rawak Peduli itu punya relawan yang masif sampai ke tingkat Sampai RT. tingkat RT. Dan itu 100% rawak. 100% Rawak. Pak Ilyas, kekuatan politik itu bisa karena. Weh, Oh Pak Ilyas kalau dia nah jaringannya masif dia sampai ke tingkat RT kan gitu. itu tuh ngikut. Yang penting luruskan dia. Itu ya. Makanya kan itu seperti tadi yayasan kok intinya niatnya tuh amal, untuk ibadah, tapi manfaatnya untuk seluruh bidang. Iya. Sebentar betul Pak. Itu salah satu moto dari TPK Jawa. TPK Jawa. Ya. Nah, sekaligus moto untuk SMTV. Itu ya Pak. Jadikan bisnismu ibadah. Enak Pak. Nah itu yang pertama, Ya. terstruktur. Terstruktur. Yang kedua, yang tadi itu untuk teknis operasionalnya kita tidak memakai dana, tidak ada biaya operasional, tidak ada biaya operasional. Jadi kalau seandainya ada yang membantu, ya, tolong agihan ke masyarakat tingkat bawah. ya, Pak Iwan tinggal instruksikan di mana minta di RT masing-masing. ya. Kok ini yang bagikan? Ini yang bagikan. Tidak perlu Pak Iwan keliling-keliling gitu. Kadang ada belum, misalnya dari donatur berupa transfer rekening ke Ya. yayasan. Niatnya untuk sianu di misalnya RW 8 alamatnya Ya. di Kelurahan Sengelangkai, Ya. berarti Kecamatan Seguluang. Ya. Yo, ambo tinggal transfer saja ke koordinator RW 8 tuh. Oh. Misalnya RW 8 kalau nggak salah bu Pak Rizal, Rizal CS sudah posisi ya koordinator tuh. Pak Rizal minta nomor rekening atau ada waktu mau serahan kan uangnya atau rekeningnya itu Pak Rizal ini ya nggak perlu. Belum aku turun nasional loh. Iya. Jadi relawan kok koordinator kok kan yang strukturnya kok muncul. Nah, yang untuk di tingkat RW ya koordinator RW yang tampil. Jadi orang tampil langsung ya. Langsung. Nah itu untuk relawan itu kan tadi ya Pak bahas yang tingkat RT RW. Iya. Untuk organisasi apa ada relawan-relawannya? Contohnya kayak organisasi orang Minang di Batapu kan banyak kok. Iya. Nah, ada yang itu gitu kan. Nah itu ada nggak menjadi relawan untuk orang awak peduli kok? Iya. Banyak. Jadi di Rawak Peduli kok buat campur, lengkap satu. Dari hampir seluruh organisasi Rawak di Batambo ada di Rawak Peduli. Iya. Hampir dari seluruh partai ada di Rawak Peduli. Iya. Jadi Rawak Peduli kok bukan anti partai, bukan anti politik pula. Satu orang Bukan partai anti organisasi bukan bidang. anti organisasi, tapi kita mengambil celah yang mungkin salah muka alun digarap dari organisasi mana. Betul. Bukan dalam negara. Alun sampai. Sampai ke situ. Mungkin organisasi orang Minang lainnya lain berbuat sosial, Ya. tapi mungkin belum bisa menyentuh seluruh Seluruh. lapisan Rawak yang ada di Kota Batam. Kan gitu? Berarti prinsipnya mengalir kayak air Pak Nak. Ya. Masuk ke masa jauh gitu kan. Betul. Kenapa dibentuk struktur tuh? Ada orang beranggapan tuh itu model LSM kok, Ya. atau model organisasi ya, kok itu kan enggak. Niat kami membangun struktur tuh supaya capek terdeteksi. Kalau cuma pengurusnya ada di Batam Center, nan sakit dan di Sabuluang di Mawar nggak tahu. Iya. Tapi kalau lah ada di tiap RT seorang jadi. Bayangkan RT di Batam seribu lebih, Ya. RW itu 700 lebih. Ya. Jadi tiap RW itu lah ada jadi capek terdeteksi permasalahan awak itu. Dan bagaimana kita tangani begitu. Nah prinsip rawat peduli bakal aja sesuai kemampuan. Iya. Kita tidak menjadi muluk-muluk soal masalah kita selesai nanti satu kita bantu enggak. Nah tapi selama pun nan ado di rawat peduli. Ya. Rawat peduli, alhamdulillah ada aja solusi. Ada aja yang menjadi donatur. Termasuk dari udah kakak kan ada. Teman tadi itu prinsip tadi itu kan. Ya. Prinsipnya tadi kan terstruktur. Ya. Sudah tua tidak pakai dana operasional. Ya. Sampai ada kawan-kawan ketua. Tidak ada dana operasional apa. Nah, di Siko di Rawak Peduli itu kalau untuk dana operasional memang tidak ada 0 rupiah. Ya.
Kenapa? Sebab istilahnya rugi gitu. Bayangkan awak buat wadah amal model itu, awak peduli itu, untuk magih jalan untuk si donatur, orang-orang yang akan menyumbang kok. Ibaratnya awak buat jalan tol untuk orang. Itu awak lalu di sama-sama. Kamu itu kalau ambil lebih untuk beli rokok, beli makan, untuk minum, untuk uang transport, beli pulsa, hari sama enggak doa amal jariah enggak doa jadi kurang saja yang kurang saja tapi amal jariahnya awak maunya awak kan awak dapat seperti itu bisnis atau sampai jadi amal jadi ibadah ya. Jadi kalau donaturnya beramal jo dana yang disumbangkan model bakaka itu kan dia kan ada hasil tuh. Awal sih kok ya jadi lah juta nago tadi, pikiran, waktu, jumlah auto, nyanda, itulah amal jariah itu kepedulian kita. Itu kepedulian gitu. Jadi mungkin insya Allah sama-sama kita jadi donatur. Tapi kalau diambil lebih di donatur ke sekian persen, semua donatur lewat jalan tol, awal lalu sama-sama. Kemancing daerah dulu tuh. Jadi dengan di situ dulu Sarawak peduli itu bisa taraso sakit tapi taraso. Iwan, Angkat kali itu tibonya menarik ya. Jujur baru kini awak menangan jujur Pak Yo. Awak ada pernah menangan yayasan orang awak peduli kok. Ada pernah menangan. Baru kini ya menangan. Dan mendengar konsepnya tadi mantap, luar biasa, menarik. Nah, kira-kira Pak Iwan, apa harapan Pak Iwan untuk yayasan Iko ke depannya dan untuk semua donatur-donatur yang ada menyumbang di yayasan orang awak itu, dan apa harapan Pak Iwan dengan semua donatur-donatur di setiap RT dan RW Iko? Yang pertama sesuai konsep pertamanya supaya apapun kegiatan gitu menjadi amal ibadah. Jadi dari yang bos sebagai ketua sampai ke koordinator sampai ke relawan. Itu yang pertama. Yang kedua bermanfaat untuk rawat. Nah, manfaatnya itu manfaat ekonomi. Yang susah makan, yang sakit, yang segala bencana segala macam dapat bantuan, ya kan? Sudah tuh dari segi yang lain-lainnya lah. Tapi yang penting mana ambo memangko suatu cita-cita keinginan gadang loh. Tapi entah dia kata piku lewat tindak, tapi yang penting malah dimulai kan? Nah, gerakan itu membangun nama baik untuk orang awak sesuai jo nama pemilihan nama orang awak itu ada awak kalau bisa saja mau Iwan peduli. Jadi kalau Iwan peduli, apapun segala kebaikannya untuk si Iwan ya. Tapi dengan orang awak peduli kok, walaupun kita yang bakar rajo, tapi nilai kebaikannya itu ke seluruh perantau Minang berimbas ke perantau Minang. Contoh, mungkin kita mantan bantuan ke siko, dan bantuan itu peduli bukan untuk orang awak saja. Yang kedua kita mulai menyentuh orang lain. Nah, menyentuh termasuk agama lain. Enggak, kita enggak pandang agama. Kita pernah bantu juga non muslim karena harus diingat donatur kita pun ada yang non muslim. Intinya tujuannya kok untuk global. Cuman yang Pak Iwan pengen Pak Iwan kok terbawa nama orang awak. Terbangun nama baik orang awak. Terbangun. Untuk sasaran atau target bantuan yang akan diberikan itu, ikut sasarannya kok siapa Pak? Apakah orang-orang yang dapat musibah, apa orang yang sakit, atau misalnya susah untuk makan, apa Pak untuk sasaran itu apa ini kok untuk bantuan itu? Nah itulah intinya yang pertama yang membutuhkan orang peduli. Kadang nyuadu juga musibah, nyudah. Aku payah untuk makan, tapi tidak perlu orang awak peduli kalau misalnya
mungkin yang bisa minta bantuan yang lain. Kan gitu. Jadi ndak lo aku Superman itulah berarti makanya Pak Kecian tadi untuk setiap koordinator yang ada di RTRW itu distruktur dari sekaligus bisa audit atau survei. Betul, mantap. Oh iya, mantap. Oh, oke. Ya. Itu saja. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Lanjut. Terakhir Bang Kakak. Yo, hadir. Pertanyaan yang terakhir Bang Kakak, ada keinginan enggak Bang Kakak meluka kewarganegaraan? Dia enggak jadi orang Minang, benar? Dia jadi orang Kanada. Laporan kamu apa orang belakang? Kalau nak utang lah kita tahu lah dia. Ya. Oh. Kita keinginan itu tuh keinginan. Halo. Halo. Ya, Ya. Keinginan berubah warga negara ini. Oh, enggak ya. Apakah Minang itu tetap ada walau di utara Labu ini tetap Minang juga. Iya. Tetap Minang. Jadi tetap tetap Minang ya kan? Ya. Ya. Nggak ada keinginan. Alun-alun terbesit keinginan itu. Alhamdulillah. Berarti lain enggak putih sana ada. Oh dah, kalau Oke, Bang Kakak. Penutup terakhir. Ya coba. Iko ada dari Uda Afrozaiti Gogono ya. Aceh. 10 tahun di Amerika dan bahasa udah kakak nak berubah ya dok. Iya. Alhamdulillah. Lah sampai pro ke Kanada masih bahasa Minang. Ya. Salut dengan udah kakak. Salam sehat untuk kita bersama kita ya. Oke. Terima kasih banyak. Uniek. Oke. ya apa yang tadi you bantu jadi memang aku pun di rantau itu waktu yang Amerika dulu menemui orang Padang dari tahun 60 kan tadi di Amerika itu tak pernah berapa puang. Mereka itu tak pernah berapa puang, tapi bahasa Minangnya lebih Minang dari apa? Wow, Masya Allah. Ya. Dan apa ya kan? Jadi awak kadang-kadang awak masih gaduh atau masih perasaan awak kan akhirnya awak ada sabun lah awak mantap kata itu kadang sabun itu dan dia kepada orang taruh. Iya. Atau saya ikut dari Uni Ridayus Rizal, PhD, mantap udah kakak. PhD. Iya, PhD. Atau dari Uni Erli Marnis, sukses untuk Yayasan Perang Awak Peduli. Amin. Semoga selalu menjadi wadah perpanjangan tangan yang amanah. Ya, amin, amin. Terus menjadi ladang amal bagi pengurus dan donatur. Ya, amin. Amin. Terakhir Bang Kakak, closing Bang Kakak, harapan kepada seluruh perantau atau kepada SMTV beberapa kata penutup karena waktu gitu lah mulai mau berakhir Bang Kakak. Oke, Lewat ya. harapan aku semoga Pak Peminang itu memang suara orang awak yang bisa menggembang hanya di Nusantara, tapi menggembang dengan banyak perantau-perantau Minang yang hebat-hebat di luar negara itu. Koneksi betul. Orang Minang dirantau jadi habis sempat dengan mereka yang ada di Balan. Aku banyak kendala itu kebetulan aku hari-hari aku kan itu di aku prefektur guide, atau yang berapa itu mahkamah yang ini aku banyak menemui orang perantau-perantau Minang yang hebat di rantau. Jadi bisa kan tahu orang awak peduli itu bisa kita singgung seketik kan itu. Dan seketik Pak, kalau misalnya banyak. Dah. Jadi kan suara Minang TV tetap berjaya walaupun ya dan terus memberikan yang inspiratif untuk awak-awak orang Minang. Jadi kalau untuk aku pribadi janganlah beranggapan awak tak betul. Tua itu kan di bilangan aja. Jadi kalau semangat awak tetap. Awak ada istilahnya kalau di
di Indonesia mati pajak lah. Iya. Kalau belum kok ketika awak masuk ke radio di satu daerah, udah nggak bertanya radio awak, yang penting kemampuan awak. Iya. Jadi nggak ada. Oh, kalau gaya saya radio nggak punya risiko dah. Kalau tapi awak apa tak gaya kalau tak ke radio risiko tak ada. Jadi alhamdulillah makanya kok pernah jauh jalan tapi banyak dicari ya. Makanya aku lebih capek menyesuaikan diri dengan keadaan. Ini di daerah yang udaranya betul-betul ekstrim. Alhamdulillah, walaupun aku seorang orang Tiko yang daerah yang ekstrim itu kadang bisa minus 50 di Bogor. Alhamdulillah Pinang tiba di situ. Iya. Kawan-kawan. Amin. Ya, insyaallah. Terima kasih Bang Kakak. Allah bersedia bergabung sama Dulsana Solo Minang TV. Ya. Semoga Bang Kakak tetap sehat dan selalu sukses di rantau indahnya. Ya. Amin. Oke. Thank you. Oke, Pak Iwan, harapan segini sampaikan tentang ramah peduli kepada seluruh donatur ataupun kepada seluruh relawan terakhir. Tentu saja yang pertama kepada Solo Minang TV, Iya. mudah-mudahan bisa menjadi menyuarakan kegiatan dan aktivitas Rawak Peduli supaya lebih banyak Rawak yang tahu dan mendapatkan Rawak bisa bermanfaat. Yang kedua, selalu perbuatan baik, kualitas elok dan lebih Rawak Peduli ikut mengharumkan kasadonya Rawak. Jadi di saat-saat orang Rawak pada memerlukan membutuhkan orang lain pun ikut dengan spontanitas orang Rawak maknanya peduli dia orang Rawak walaupun dia tidak ikut tapi namanya orang Rawak. Jadi itulah intinya memakai nama orang Rawak. Mudah-mudahan seluruh orang Rawak di Kota Batam bisa mensupport orang Rawak peduli karena risiko memang kita tidak untuk kepentingan pribadi, golongan, apalagi partai politik masing-masing karena kita punya partai masing-masing. Jadi tapi untuk orang Rawak dan orang lain karena donatur kita juga ada orang lain, ada agama lain. Jadi insya Allah kita silakan. Mudah-mudahan berkelanjutan hubungan baik antara orang Rawak peduli dengan Solo Minang. Terima kasih. Itu saja dari Oke. Terima kasih Pak Iwan. Al. Ya. Berakhir kita Alah saja 30 menit. Sajam 30 menit akan ditegur oleh Pak Bibren. Dia lama cerita kadang waktu Dulsana kita yang ada di Kanada ya. Pemirsa Dulsana Sadonyo Solo Minang TV berakhir episode kita yang ke-7 Solo Minang TV Ariko dengan judul adalah berbicara dengan orang Minang yang suku Parantau. Begitu. Salah satu dari Dulsana kita dari Kanada dan yang kedua Dulsana kita yang stay di Batam. Yang sekarang sudah serius berbakti di bidang sosial. Lokal dan internasional. Terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang setia dari tadi mengikuti Solo Minang TV. Mudah-mudahan mohon dukungan daripada Dulsana Solo Minang TV Sadonyo untuk supaya tetap kami tim redaksi Solo Minang TV bisa selalu istiqomah. Tetap minimal sekali seminggu. Seminggu. Mudah-mudahan suatu waktu bisa 2 kali seminggu. Dan jangan lupa untuk SMTV, Solo Minang TV awak ada YouTube-nya. Jangan lupa di subscribe, di share dan tandangkan loncengnya untuk pemberitahuan dari Solo Minang TV. Demikian saja dari kami Ambo Safril, Syahwal. Awak dah mau berduka. Syahwal. Solo Minang TV, Suara Orang Awak. Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Dan dari seluruh kru untuk Solo Minang TV menyampaikan salam untuk udah kakak. Semoga udah kakak tetap sukses. Dan kalau pulang berkau kawan-kawan
Yo. Yang lupa singkat watak. Nah, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi